Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Ade Rahman di channel Andrian ACC. Untuk konten video gue kali ini, gue mau mereview tukang nasi goreng, dimana nasi goreng itu langganan gue. Langsung cabut. Go. Oi. Dedeng. Oke. Nasi goreng ya? Biji nggak? Besar ya apa? Banget. Bisa? Hah? Bisa? Enak. Balik tanya-tanya mungkin sama Tanya-tanya nonton. di video YouTube. Udah YouTube. Ini soalnya nonton. Soal iya nasi goreng. Maksudnya? Soal nasi goreng itu mulai dagang nanti iraha usaha nasi goreng teh. Namun narik nyama pada apa itu jadi itu sama SMA kerajaan Penting aturan. Tentuan. Selalu kok. Boleh rek nanya mah. Maksudnya sambil bikin gitu. Boleh. Dua itu nasi goreng. Dua. Pedas. Senang apa? Oh, sedang apa? Si kucil tuh sebelum pedas tuh. Sedang. Udah siang. Maksudnya pada ngobrol doang gitu ah. Ya. Terus boleh. Ngesotnya di mana ya? Masa setahunan pak? Iya usaha nak. Nasi goreng. Nasi goreng teh awal mulanya ya ada lah setahun lebihan mah. Setahun lebih. Nah, sebetulnya mas ya bikin apa usaha nasi goreng mah terus lama di tahun 2017. Tapi beda tempat. Ini dia masih daerah desa Oh. Wayana di tukang pecel, cuma kan karena kemarin mah kerja jadi sempat berhenti gitu. Berarti sekarang ini nama kerja mah bisa ditinggalkan. Kerja sekarang masih kerja, cuma kan dulu mah apa karena fokus kerja jadi ya udah ditinggalin usaha gitu. Berarti awalnya mah jadi siang kerja malam nasi goreng gitu ya. Karena kan ngelihat kondisi sekarang kan ya stabil, jadi kerja sekarang mah jadi pilihan sekunder gitu, karena nggak tahu kedepannya apakah kerja masih bisa diharapin daripada usaha gitu. Khawatirnya pas lagi kerja tiba-tiba kan ada PHK, nah itu yang jadi permasalahan. Yang namanya kerja sama orang kan nggak tahu ya. Nah itu. Itu ya menurut saya juga lebih menyajikan nasi ya apa usaha sih ya. Melihat pasar juga sih. Iya. Nah, apa lagi kondisi juga sih nggak bisa nentuin sih mana yang baik apa yang bagus sekarang. Iya. Selain ngejalanin aja gitu ya. Jangan dulu. Buka dari jam berapa? Kalau buka mah dari jam 5 kita udah buka. Jam 5 sore berarti ya. 5 sore udah buka. Kalau tutupnya nggak nentu. Karena kan ya itu tadi kondisi masih kerja. Iya. Terus yang keduanya yang jelas sih sebenarnya dari pembeli kalau rame ya malam
tutupnya. Kalau sepi ya paling jam 12 udah tutup. Tergantung masih ada apa enggaknya gitu ya yang belinya. Sesuaiin lah. Iya. Kalau buat usaha nasi goreng ini modal kali ini berapa? Apa tuh? Modal Modal awal atau modal awal. modal awal ya? Iya. Kalau modal awal sih kurang lebih ya, kalau untuk modal bumbu doang ya itu paling sekitar 300 sampai 500 gitu. Terus nanti kan kita nyesuaiin juga kira-kira pelanggan itu sukanya yang kayak gimana gitu. Semakin banyak permintaan pelanggan ya semakin gede juga modal. Kita sebagai dagang juga jangan egois, kita harus dengerin juga keinginan pelanggan. Benar sih. Ya, kan namanya pelanggan kan raja. Iya. Itu aja beli ya. Oh ya. Kasih Iya. berapa? Masuklah ada 3. 3. Pedas gak? Pedas. Siap. Ah. Yang satu enggak pedas. Itu nggak pedas. Ya. Oke, siap. Ah. Minau. Mitiau. Mitiau ada, Bang? Video ada. Ini udah. Itu jangan pakai sayurnya, Bang. Yang mana? Hah? Pedas. Nasi goreng kan videonya jadi nggak? Ya, jadi mitiau satu nanti goreng 3. Oh, siap. Nasi gorengnya satu nggak pakai sayur, Ya, yang pedas. yang pedas. Ya. Yang dua nggak pedas ya bang? Enggak. Siap. Ngapain ya? Bos. Rewel. Selain nasi goreng emang ada apa lagi ya? Ininya menunya. Menunya. Kalau menu sih kita mitiau ada. Ada mitiau gitu. Mitiau ada. Mie biasa. Ini rebus gitu ya. Bus, semua kan ada variasinya, ada mie gorengnya, ada Beda lah sama merebus bikinan rumah mah gitu ya. Jadi modal awal kan kita 300-500 lah ya. tadi kalau untuk nggak penting ya, karena kan tadi kadang-kadang pelanggan ada yang pengen lebih, ada yang minta ya tambahin itu. Udah kita ngikutin Pengen aja gitu. ya, contohnya kayak pengen ada itu kan menu banyak itu karena ngikutin pengen pelanggan. Iya. Padahal kalau jadi pengusaha itu harus siap lah gitu dengan apa yang ramai gitu ya. Apalagi soal makanan gitu kan, berkembang ya. Ada varian baru apa? Sebetulnya sih emang apa ya, dari awal itu kalau saya usaha itu sebetulnya bukan awal ya, Ya. berawalnya itu bukan dari kebutuhan, beda kayak orang lain. Usaha itu karena itu kenapa itu dulu saya awal usaha itu karena Hobi. jadi kalau hobi saya itu ya masak. Saya mau hobi masak. Nah, cuma dari orang tua itu karena bilang daripada kerjaannya masak terus masak ini
dimakan doang udah selesai, masak ini dimakan doang udah selesai, terus dikasih usulan ini kamu masak sambil jualan, jadi apa yang kamu apa ngelakuin hobi kamu sendiri Jualan mobil gitu. ya ini sama. Kalau misalkan saya melihatnya karena kebutuhan pasti capek karena tiap hari kerja pulang kerja langsung usaha ya, jadi apa tenaga terlalu habis. Tapi kalau misalkan itu hobi jadi bawahnya itu ya enjoy aja gitu karena memang ini kesukaan kita gitu. Jadi jangan merasa capek lah. Jadi karena memang kita nyobainnya senang mau apa masak, hobi masak jadi dibawa seru-seruan ya apa nggak terlalu jadi lelah. Nah, makanya kenapa kemarin kan lupa banyak yang ini misalnya kok kayak yang niat kayak yang enggak kadang ibu kadang enggak gitu karena memang awalnya saya itu karena hobi bukan karena gitu, bukan sombong ya. Iya. Bukan sombong, Ngobrol real aja gitu ya. Biar bukan sombong karena kan setiap orang punya prinsipnya beda-beda. karena yang enak emang nggak ada tuntutan gitu. Ya mungkin kalau misalkan amit-amit nih, kalau misalkan saya nggak kerja lagi ya mungkin ini jadi kebutuhan. Tapi karena saya ngerasa ya masih punya penghasilan dari kerja Enak jalaninnya gitu. bahkan pas libur kerja pun saya tetap masak gitu tiap hari itu senang nyobain hal-hal baru kayak gitu, bukan cuma nasi goreng aja. Kalau sekiranya itu bagus, orang yang ngasih apa yang minatnya banyak ya udah saya kembangin. Kayak pernah dulu usaha keripik kayak gitu, keripik pangsit dikasih bumbu, orang banyak yang suka ya udah kembangin. Cuma pada waktunya ya itu tadi kalau banyak kayak mau masih kerja ya tinggalin lagi. Jadi cuma coba-coba doang gitu, coba-coba oh enak nih, seru juga ini bikin kayak ini. Di situ dirasa malah mengganggu yang inti itu kerja saya ya udah gitu. Cuma ya ini doang sih yang saya rasa nasi goreng masih bisa apa ngatur waktu doang. Bisa dikejar lah gitu ya. Bekerja sambil usaha apa sambil kerja juga. Lalu sendirian aja ini jualannya. Kalau jualan sendirian, tapi kalau prepare persiapan dada mah sama istri. Oh, udah ada istri juga ya. Kayak ini kan bumbu-bumbu yang Istri belanja, yang nyiapinnya gitu. yang nyiapin lah, yang preparenya itu nggak istri. Karena kan kalau saya nyiapin mah nggak ada waktunya. Tiap hari berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Kapan preparenya, bikin bumbunya kayak gitu. Pas pulang emang udah waktunya buka gitu. Ah, iya, udah disiapin. Nah, Kayak itu naik itu kan video kan belum buka. Jangan itu teh sinematik. di waktuan sih ya. 10 menit tadi urun. Lanjut deh ya. Lanjut pencet deui. Emang kalau bahan-bahannya bisa nyetok banyak apa enggak kalau buat nasi goreng gitu? Kalau stok banyak sih enggak kita. Paling yang biasa stok itu bumbu utama.
Kalau sekali slap buat berapa kali buka gitu ya? Apa Bisa tuh? ke ini enggak? Bumbu-bumbunya. Eh, Apa buat 2 malam apa? nah kalau misalkan bumbunya itu apa ya, bahan bumbu utama itu biasanya kayak setor kayak itu kayak ini bumbu bawang sama bumbu sambalnya itu pasti setor. Cuma kalau misalkan bumbu yang kayak sayurnya gitu terus sama kayak ini itu kita nggak bisa stok soalnya Udah basi lah ya. masih soalnya kalau misalkan kita kan yang namanya masak kan nggak nentu nggak pasti kapan Ramen juga gitu ya. iya kapan rame kadang rame kadang enggak. Nah itu kalau misalkan kita lagi sepinya sayang banget gitu, dibeli besoknya udah Buang gitu ya. nggak mungkin kan dijual. Iya. Udah dijual. Makasih banget ya waktunya. Mantap. Mudah-mudahan makin sukses lah, rame. Insya Allah. Channel YouTube pribadi Bukan sih itu tuh yang punya Fakar. Ini Yusuf. Iya. Oh, Andrean ACC nama channelnya. hah? Andrean ACC. Andrian ACC. Andrian ACC. Iya. Udah lama. Udah jalan setahun lebih. Tentang apaan? Channel? Awalnya kan tentang dunia perkantoran, namanya dia gitu. Terus kesini nama review pengusaha gitu. Mungkin kalau itu lebih bagus yang pengusaha superiority ya daripada yang middle. Tapi ya bagus juga sih. Iya. Soalnya kan daripada jenuh gitu sih ya. Iya. Kalau kayak gini kan apa jenis usaha middle low ya. Jadi middle low itu pertengahan kan apa dari pihak orang besar itu bisa beli sama orang kecil juga bisa beli. Cuma kalau misalkan tujuannya untuk inspiratif sih lebih bagusnya yang middle low ke atas gitu. Jadi kayak contohnya itu pengusaha apa yang bisa omsetnya itu nyampe sehari 5 juta ke atas itu. Yang punya karyawan lah gitu ya. Nah, itu Iya, tapi sih emang niatnya mah yang usaha-usaha modal kecil sih gitu lah. karena rata-rata yang middle low Para itu pemula aja gitu. kalau middle low itu rata-rata ya cukup buat bisa makan aja itu udah Sehari-hari syukur aja gitu gitu ya. ya. Berapa? 20. Makasih banget ya waktunya. Oke. Jadi agak ganggu. Makasih banget, Pak. Iya. Hup. Yang satu yang pakai ini ya. Tuh, benar-benar banget tuh. Ayo. Oke, tadi gue udah reviewin tukang nasi gorengnya sambil dia bikinin pesanan gue. Dan untuk konten video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan untuk mengenai uploadan di channel Andrean ACC, mohon maaf apabila lama gitu nunggunya ya, karena selain di YouTube juga gue ada waktu kerja. Thank you for watching. See you next time.